Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode yang ke-39. Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Wa sababuha ala ma rawahu Ibnu Sa'din wa ghairihi anna balaghal muslimina minal ambat alladzina kanu yantaqiluna baina Syam wal Madinah litijarah. Sebabnya seperti yang diriwayatkan oleh Sa'ad dan lain-lain, sampai kepada kaum muslimin berita ya dari orang ramai, dari orang-orang biasa, awam, bahwa ada eksodus, ada perpindahan jumlah yang cukup besar. Jadi ada orang pergerakan cukup besar di antara Sam dan Madinah ya. Jadi orang ini dapat berita dari orang yang dagang yang warawiri antara Sam dan Madinah, ada pergerakan anna Roma qad jama'at jumu'an, bahwa orang-orang Romawi itu telah bersatu, wajlabat ila janibiha lakhman wa jazam, mereka merekrut banyak orang dari kaum Nasrani Arab alladzi kanu tahta immirati Rum, yang ada di bawah kekuasaan Romawi, wasalat talaihum ila ardil Balqa, sampai barisan mereka itu ke tempat yang namanya Balqa. Jadi sampai barisannya panjang ya. Jadi ada pergerakan. Fanaban nabiyyu an-nasa ilal khuruj, maka Nabi pun mengimbau teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk melawan mereka. Dan ini harus diwaspadai gitu kan, karena ada pergerakan. Wa rawat Tabrani min hadits Ibnu Husain anna Jaisharum kana qiwamu arba'ina alfi muqatil. Menurut Tabrani ya, dari hadis Ibnu Husain, jumlah mereka kurang lebih 40.000 ya. Ada pergerakan 40.000 orang. Wa kana dzalika fi syahri Rajab sanata tis'in minal hijrah, terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Wa kana al-faslu saifan, pada waktu itu musim panas. Waqad balagal har aqsahu, panas yang ekstrim. Wan nasu fi usrati minal ish, banyak yang mendapat kesulitan. Wa kanat thamaru Madinah fil waqti nafsihi qad aina'at wa tabat, tapi buah-buah di Madinah saat itu sedang panen. Famin ajli dzalika a'lana Rasulullah anil jihad allati sayatajihuna ilaiha, karena itulah Rasulullah mengarahkan orang ke satu arah yang di situ banyak didapati buah-buahan ya, karena itu panas kan. Wa dzalika ala khilafi adati fil ghazawatil ukhra, ini berbeda dengan kebiasaan beliau ya. Biasanya beliau tidak mengarahkan ke tempat-tempat yang akan memberi manfaat banyak ya, sebab perang itu biasanya akan merusak. Nah, tapi kali ini perang ini ada di musim yang begitu ekstrim panas. Nah, jadi
Andalannya adalah supaya ya nggak terjadi kematian lah, ya, haus dan sebagainya. Qala Ka'ab bin Malik, lam yakun Rasulullah yuridu ghazwatan ila warra bi ghairiha hatta kanat tilka ghazwat ghaza Rasulullah fi harin syadid. Karena ada di tengah-tengah cuaca yang ekstrim, wastaqbala safaran wa mafazan wa aduan katsira fajalal muslimin amrahum liyatahabu. Maka Rasulullah kali ini meminta kesiapan yang cukup, ya, karena ini cuacanya sangat ekstrim, jadi segala kemungkinan itu dicadangkan. Wa hakadha faqad kana rihla fi hadhihi qaswa thaqilatun an-nafs. Perjalanan ini sungguh sangat berat. Fiha aqsamadha ibtila wal imtihan, dan mendapat ujian yang begitu menyulitkan. Fa akhadhani faqul munafiq yu'linu 'ala nafsi huna wa hunaka. Sementara orang-orang munafik, ya, belum apa-apa itu mereka sudah minta tempat, ya, artinya mereka itu akan kumpul di pinggiran kota. Nah, mereka akan ketemu di sana, jadi nggak mengikuti barisan. Nah, kami akan kumpul di sana. Yulinu an nafsi fi suduri ashabi akhadha aqwa minal munafiqin yaquluna li ba'dihim la tanfiru fil har. Sebagian orang munafik mengatakan kepada temannya, kita jangan berangkat dan sebagainya. Yaqulu li Rasulillah idzan li wala taftinni. Mereka minta izin. Ya, mereka minta izin. Fa wallahi laqad arafa qaumi annahu ma min rajulin bi asy'ajaban binisa. Salah satu alasan mereka adalah mereka punya punya birahi yang tinggi. Jadi kalau nanti perang yang akan dihadapi ini Tabuk ini, di Tabuk ini konon gadisnya cantik-cantik gitu. Kayak gitu. Jadi waduh, kalau tahu sendiri kan kita kan libidonya tinggi gitu kan. Nah, nanti kalau ngelihat mereka itu nggak tahan gitu. Alasan orang munafik. Jadi tolonglah kami di belakang saja gitu kan. Kata mereka alasannya. Wa ini akhsya'an ra'aitu nisa ibn Bani Asfar ala asfir. Saya takut kalau melihat perempuan Bani Asfar. Bani Asfar ini terkenal cantik katanya. Kita nggak sabar katanya, nggak tahan. Fa'arada anhu Rasulullah wa adhina fi ma arada. Maka Rasulullah pun berpaling. Rasulullah enggak setuju ya. Artinya enggak senang dengan alasan mereka. Tapi beliau pun memberi izin. Oh ya. Wa askara Abdullah bin Ubay bin Salul fi Dahyati bin Madinah ma'afiatin min ashabi wa hulafai. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai tokoh munafik ya. Dia pun berkemah di pinggir kota Madinah bersama teman-temannya. Fala masara Nabi takhalafa bikullin ma ma'ahu. Setelah Rasulullah berangkat, dia nggak berangkat. Jadi pura-puranya kami nanti nyusul kali. Ya, sebab itu tadi alasan-alasannya. Kalau ngelihat Bani Asfar tuh gadis-gadisnya, aduh nggak tahan gitu. Jadi nggak kuat. Nanti aja lah, jadi sampean aja duluan, nanti kita nyusul gitu. Untuk peristiwa ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat 9 ayat 81. Farihal mukhallafun bi maq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang mukhallaf, orang-orang yang telat, senang dengan sikap mereka di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka senang ngari, ya, artinya nggak ikut bareng dengan Rasulullah itu senang, telat gitu. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Wa qalu la tanfir. Mereka mengatakan janganlah berangkat. Jangan berangkat fil har, dalam kondisi panas ya, cuaca yang sangat ekstrim. Surat 9 ayat 81.
Qul, katakan wahai Muhammad, naru jahannam asyaddu harra, bahwa jahanam itu lebih panas ya. Jadi yang dalam perjuangan itu memang harus begitu ya. Lebih banyak pengorbanan daripada penghasilan. Harus berkorban ya. Semangat 45 katanya. Laukanu yafqahun, jika mereka paham. Jika mereka paham, api jahanam itu lebih panas. Kemudian surat yang sama ayat 49. Surat 9 ayat 49. Wa minhum may yaqulu dzalli wala taftinni. Di antara mereka ada yang berkata, izinkan saya, jangan memberi ujian. Itu tadi, ada orang yang libidonya tinggi itu kan. Jadi diajak berangkat nggak mau. Nggak tahan, aduh, apalagi orang-orang sana gitu kan. Ala fil fitnati saqatu, sungguh mereka sudah jatuh ke dalam fitnah. Wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin, dan sesungguhnya jahanam meliput orang-orang kafir. Nah, itulah sikap orang-orang munafik ya pada awal-awal perjuangan. Nah, ini padahal sudah futu Mekah ya. Sudah futu Mekah ini, masih ada peperangan-peperangan. Amal mukminun fa aqbalu ila Rasulillah min kulli saubin. Adapun orang mukmin selalu ya menolong Rasulullah dengan sikap loyal. Karena itu mereka digelari dengan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka, bukan sabarallah. Ya, bukan sabarahullah anhum, bukan. Semoga Allah membuat sabar, tapi ridho. Karena ridho itu menerima semua takdir Allah. Manusia tidak bisa sempurna, ada yang ditakdirkan kurang, ada yang berlebih, semuanya adalah ujian. Nah, mereka terima dengan ridho. Wa kana qad hadda ahlal ghina ala nafaqah, dan Nabi menganjurkan kepada yang punya untuk memberi nafkah. Ya itulah, karena menghadapi cuaca yang ekstrim, jadi butuh bawa akomodasi ya, makan minum yang cukup, kalau enggak ya mati kehausan. Wong enggak perangnya aja aus, bagaimana nih? Kita di sana itu kan enggak perang, nyaman ya, ke kanan ke kiri banyak tempat makan, itu aja udah pasti batuk. Selesai Arafah ya, selesai wukuf tuh batuk. Apalagi yang kloter awal nanti ke Madinah batuk semua. Wa taqdima ma yatafara ladai minad dawab lirukub, dan mereka pun memberikan takdim ya, memberikan pelayanan dalam bentuk kendaraan. Waktu itu masih kendaraannya hewan ya. Jadi mereka ada yang meminjamilah semuanya itu. Para sahabat. Faja'al katsirun minhum bikulli ma amkan min mal wal uddah. Semua yang mungkin mereka bantu, mereka berikan. Nah, inilah kaum muslimin. Waja Utsman bi salasimi'ati ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha. Utsman memberikan 300 ya onta dengan lengkap. Jadi sudah ada pelananya, sudah ada kain alasnya, empuk lah pokoknya, siap pakai. 300 onta ya, bukan main itu ya, 300 onta. Wabi alfi dinar, dan 100 dinar. 100 dinar, 1 dinar seperti yang kita ketahui itu 4,25 gram. 4 juta, katakanlah kalau sekarang harganya di bawah 1 juta, kurang lebih 4 juta lah 1 dinar. Nah, 1 dinar paling murah tuh, kali 1000, 400 ini 1000 dinar, 1 dinarnya 4 juta. Berapa tuh? 4 miliar. Tuh, ongkos perang.
Itu baru layak masuk surga. Ya. Nasaraha fi hujrihi. Dia meletakkan di hujur, di apa tuh, di pangkuan Nabi. Tuh, segepok. Ya. 4.000 dinar. Taruh. Harus begitu ya. Kalau menang harus begitu. Mau menang mah. Zaman Nabi begitu. Kalau mau menang harus begitu. Lalu itulah Utsman bin Affan. Sami itu kemudian diriwayatkan oleh wajah Abu Bakrin. Datang Abu Bakar bikulli malih. Abu Bakar malah memberi seluruh harta yang dimilikinya. Abu Bakar. Wajah Umar bin nisfi malih. Sementara Umar separuh dari Abu Bakar. Rawat Tirmidzi an Zaid bin Aslam an abihi sami'tu Umar bin Khattab yaqul. Nah, saudara, akhir dari perang Tabuk ini nggak terjadi perang. Nggak terjadi. Ini masa depannya, kan dia nggak tahu nih, patungan semua. Patungan semua, ngasih uang semua, ada yang separuh, ada yang seperempat. Ujung-ujungnya nggak perang. Karena pasukan 40.000 orang Romawi itu tiba-tiba hilang. Menarik diri. Mungkin cuaca yang sangat ekstrim ya. Mereka juga nggak berani. Cuaca panas sekali. Cuaca panas itu kan bisa membuat kaki itu berdarah kan. Pecah. Kaki kuku itu bisa pada lepas. Bayangin itu. Panas luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Ini dia pada nggak tahu masa depan ini. Jadi ada yang patungan segini. Ujung-ujungnya uang itu dibalikin lagi. Tapi mereka sudah dapat nilai di sisi Allah. Ya. Faqala Rasulullah ma'abqaita li ahlika. Abu Bakar malan fakultu al yauma asbiqu Abu Bakar. Menurut Umar, setelah dia memberikan sedekah yang begitu banyak, dia merasa pede. Pasti jumlah yang dia berikan itu mengalahkan Abu Bakar. Dia kira sedekah yang dia sampaikan pada Rasulullah akan mengalahkan Abu Bakar. Fajitu binisfi mali faqala Rasulullah ma'abqaita li ahlika. Lalu Rasulullah bertanya pada Umar, apa yang kamu sisakan buat keluargamu? Semisal itu. Masih ada separoh. Nah, berarti kan separoh. Wa ata Abu Bakrin bikuli ma indah. Giliran Abu Bakar, Rasulullah bertanya, ya Abu Bakrin, ma'abqaita li ahlika, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Lalu Abu Bakar menjawab, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Qultu la asbiku ila syai'in abadan. Maka kembali Umar mengeluh, wah, nggak kebalap lagi nih. Dia kira ini kali ini udah kebalap separoh. Ternyata Abu Bakar ya mendedikasikan semua. Bukan hartanya doang. Nanti giliran beliau hijrah juga semuanya, pembantunya, anaknya, semua di support untuk Islam. Wa idza sahha hadzal hadits fala budda yakuna hadzan bi munasabati ghazwati Tabuk. Kalau hadis ini sahih, maka hadis ini arahnya adalah perang Tabuk, momennya. Ini adalah momen perang Tabuk. Kama qala dzalika fariqun minal ulama, sebagaimana dikatakan sebagian ulama. Wa aqbala rijalu minal muslimin atlaqa alaihim bukaun. Datang ya rombongan umat Islam kepada Rasulullah, yatlubuna min Rasulillah zuhuran yarkabunaha. Mereka minta kendaraan. Jadi mereka siap tenaga tapi nggak punya cadangan. Ya. Artinya punya tenaga, manpower, tapi nggak punya bekal. Ya, jadi nggak bawa kendaraan, jalan kaki, siap untuk mensupport ya, ikut perang. Faqala lahum la ajidu ma ahmilukum alai. Kata Rasulullah, wah, kendaraan nggak ada ini buat kalian.
Fatawallaw wa a'yunum tafidu minad dam'i hazanan. Lalu mereka pergi dari majlis Rasulullah, ya. Matanya air berlinang. Ya, nangis dia. La yajidu ladaihi ma yunfiquna fi asbabi khuruji minal ghazwi. Mereka tidak menemukan bekal yang bisa mereka pakai untuk membantu Rasulullah. Jadi mereka nangis. Ya, ini kelompok sahabat-sahabat tertentu yang memang nasibnya kurang beruntung, mereka nggak punya. Tapi jiwa pengorbanannya, semangat berkorbannya tinggi. Cuma ya itu tadi. Kalau kita nggak punya alat dimiliki oleh orang lain, ya sudah kalah kita. Sampai kapanpun nggak bakal menang, ya terus-terusan begitu. Makanya kita harus kalau bisa hidup menjadi umat Islam itu menjadi kaya dan penguasa. Tapi kebanyakan itu setelah kaya, setelah kuasa lupa. Itu yang bikin ya, seharusnya kita ini kaya dan kuasa. Kaya dan kuasa itu pernah ditokohkan oleh Fir'aun dan Qarun sekaligus di zaman Nabi Musa. Fir'aun meskipun sejak awalnya jahat tapi berakhir dengan syahadat, ya kan? Qarun awalnya syahadat, akhirnya tidak. Kekayaan. Jadi kekayaan itu lebih parah daripada kekuasaan katanya. Dalam merusaknya. Sebab kenapa? Memang sih dua hal itu berkaitan. Orang kaya bisa mendapat kekuasaan. Penguasa bisa kaya. Ya kan? Penguasa bisa kaya, orang kaya bisa jadi penguasa. Tapi kekayaan ini lebih parah kalau ditokohkan di Fir'aun dan Qarun. Fir'aun awalnya kafir tapi berakhir dengan syahadat. Walaupun syahadatnya nggak diterima. Qarun awalnya syahadat tapi berakhir kafir. Saat di puncak kejayaannya, ya, Qarun diberi nasihat, la tafrah, jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka pada orang yang sombong. Beliau menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang aku peroleh, ya, ini adalah kemampuanku. Jadi dia menafikan peranan Allah. Nah itu. Padahal tadinya seorang ahli ibadah yang bahkan disebut dengan Al-Munawwar, orang yang bercahaya. Karena dia membaca kitab Taurat itu sangat merdu, sehingga dijuluki Al-Munawwar. Ibadahnya sangat rajin, cuma gagalnya itu susah. Jadi orang susah kan jadi susah kan. Jadi orang sengsara, orang miskin itu serba salah. Kedatangannya nggak pernah diharap, nggak pernah dilihat, kepergiannya juga tidak diperhitungkan. Apalagi dehem-dehemnya. Orang kaya mendehemnya saja jadi masalah itu. Ya. Berarti gitu loh. Nah, Fir'aun awalnya menolak. Setelah begitu banyak bencana di akhir hayatnya, beliau melihat bencana musibah yang begitu besar, lalu beliau teriak, amantu billadzi la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku menjadi orang muslim. Allah menegur, al-an, baru sekarang kamu ucapkan. Waqad asaita min qablu, dulunya kamu maksiat. Tapi untuk mengenang ikrarnya Fir'aun ini, oleh Allah diselamatkan. Al-yauma nunajji bibadanika. Hari ini aku selamatkan fisikmu. Hari ini aku selamatkan jasadmu. Maka sampai sekarang jasad Fir'aun
bisa kita lihat di museum, belum dikubur. Sampai sekarang Fir'aun belum dikubur. Qarun dikubur duluan, tapi otomatis fakhasafna bihi wa bidihil ard. Kami benamkan Qarun bersama hartanya, nggak ada bekas. Maka itulah menjadi harta Qarun. Nah, itulah kasusnya ya. Wa kharaja Rasulullah, kemudian orang-orang ini, sahabat-sahabat Rasulullah, enggak dikerjakan, tidak dipekerjakan oleh Rasulullah, ya, tidak disertakan, mereka nangis. Pada perang itu kan risikonya nyawa, enggak diikut sertakan, mereka nangis. Ya, lagi-lagi ini orang yang susah dapat musibah kan, mereka nangis. Wa kharaja Rasulullah pun keluar menyambut tantangan dari kerajaan Romawi dengan mengikut sertakan salasina alfan minal muslimin, 30.000. Nah, lawan itu diperkirakan 40.000. Jadi jumlahnya cukup besar ini, 30.000. Fatakhalafa anu nafar minal muslimin min ghairi syakin wal irtiyab. Tapi ada yang mundur di jalanan, yaitu orang-orang munafik pulang ya. Antara lain ada Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, Abu Khaythamah. Wa kanu kama qala Ishaq nafaru sidqin yattahimuna fi islamihim. Nah, mereka bukan mundur, ada sebagian umat Islam ini takhalaf. Takhalaf itu artinya ngari, telat datangnya. Diriwayatkan oleh Tabrani, Abu Khaythamah, ada salah seorang ini yang datangnya telat, namanya Abu Khaythamah, raja'a pulang ke rumah. Bada ansara Rasulullah, padahal Rasulullah sudah pergi berapa hari, dia malah pulang ke rumah. Ila ahli yaumahar, karena panas ya, cuaca yang ekstrim panas, dia nggak tahan pulang ke rumah. Fajada meratain lahu fi arisain, lalu dia temui dua istrinya ya, dua istrinya ada di kemah. Fi bustanilahu, di tengah-tengah kebun, artinya oase ya, ada oase. Panas, jadi dia berlindung di situ. Nah, di sana kemudian dia ngadem, disediakanlah berbagai bentuk makanan. Falamma dakhala ala babil arish fanadzara ila maratahi wa ma sana'ataha lahu. Setelah dia masuk ke kemah, dia melihat ke tempat itu, dua istrinya sedang ya meracik ya, sedang menyajikan makanan untuknya. Faqala lalu dia berkata, Rasulullah fi syamsi warih wal har. Dia teringat Rasulullah. Waduh, Rasulullah lagi panas ya, mandep panas ya Rasulullah ini. Angin ya, angin juga angin panas. Wa Abu Khaythamah fi dhilin barid, sementara saya ngadem di sini, ditemani oleh perempuan-perempuan cantik. Mahadha wallah binis, sungguh ini tidak patut aku lakukan, kata Abu Khaythamah. Sumaqala wallahi la adkhulu arish wahidatan minkunna hatta alhaqa bi Rasulillah. Saya tidak sudi lama-lama di sini. Saya akan datang kepada Rasulullah. Kemudian dia pun menyiapkan perbekalan. Dia menjumpai Rasulullah. Wa kharaja ila tilabi Rasulillah hatta adrakahu hina nazal Tabuk. Maka dia keluar ya, mencari keberadaan Rasulullah sampai beliau jumpa di Tabuk. Falamadana Abu Khaytham min muslimin qala hadza raqibun ala tariq muqbil. Ada siapa ya? Orang sedang menuju ke sini. Kata kaum muslimin, ada orang yang lagi ke sini. Faqala Rasulullah kun Abu Khaythama. Lalu Rasulullah mengatakan pada sahabat, jadilah kamu seperti Abu Khaythama. Jadi dari jauh sudah kelihatan tuh orang datang. Siapa tuh yang datang tuh? Nah, jadilah seperti dia, kata Rasulullah. Padahal Rasulullah belum lihat kan? Itulah mukjizat. Ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Khaythama. Lalu orang teriak, Rasulullah, Abu Khaythama. Falama anakha apala ya Rasulullah faqallahu awlalaka ya Abu Khaythama. Setelah berhadapan dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengkomentari, bagus ya Abu Khaythama. Suma akhbar Rasulullah al-khabar fada'a bi khair.
Lalu dia menceritakan penyebab keterlambatannya. Nah itu karena menghadapi cuaca yang ekstrim, nggak tahan, dia pulang dulu, lalu dia nyiapin perbekalan. Wa anal muslimun fi hadhihi rihlah juhudan syaqatan wa aban jasima. Orang Islam, kaum muslimin pada momen ini itu mendapati ya kesulitan yang amat. Warawal Imam Ahmad wa ghairu anna rajulan wa thalatha kanu yata'aqabun. Kata Imam Ahmad, ya, dia mendapat riwayat 2 atau 3 laki-laki itu saling bergantian untuk naik kendaraan. Jadi maksudnya 1 berbanding 3 kendaraannya tuh. Yang 2 berarti jalan terus saja ngawal, nanti gentenan gitu. Ya, sekarang giliran kamu. Saking jauhnya. Berapa jaraknya saudara? Ya, berdasarkan ini peta dari Google itu kurang lebih 600 kilo lebih gitu. Jaraknya tuh Tabuk, mana nih saya udah nyatet, kurang lebih 600 sekian, 625 km jarak Madinah dengan medan perang. Bulu payah ya, 1 berbanding 3 kendaraannya, jadi 3 orang gentenan satu kendaraan, naiknya bergantian. 200 kilo, 200 kilo, ya kelenger lah. 200 kilo itu sini Bekasi. Ya, sini Bekasi ya. Jakarta aja nggak sampai 200. Jakarta 100 sekian. Ya, Bekasi lah, Cikarang situ. Ya. Nah itulah saudara semangat yang ditunjukkan oleh para sahabat sehingga Islam bisa menang ya. Maka kita harus punya semangat yang sama. Nah kita lanjutkan wawasan kenusantaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tentang Tuhan, alam, dan manusia. Ditinjau dari objek materinya, maka problematik pokok dalam alam pemikiran filsafat sepanjang masa dari abad ke abad, manusia senantiasa berkisar, ya, bertanya-tanya sekitar 3 persoalan pokok. Jadi manusia itu selalu bertanya-tanya dalam 3 persoalan pokok. Pertama, hakikat Tuhan. Yang kedua, hakikat alam semesta. Yang ketiga, hakikat manusia. Ini yang selalu diselidiki oleh manusia dari waktu ke waktu. Ya. Setelah dia belajar alam itu apa, lama-lama nyaman. Dia bisa menciptakan ini, menciptakan itu. Hidupnya nyaman. Motor dibikin. Itu kan belajar dulu itu. Dari mulai sepeda yang bannya gede sebelah. Terus saja kan dulu kan. Ya, ada sepeda Nabi Adam tuh dia. Dulunya begitu katanya. Rodanya cuma 1 kan. Wah, angel, bikin lagi, terus berkreasi manusia, berinovasi. Kemudian ada motor. Motor juga begitu. Nah, sekarang sudah ke listrik. Kita sudah ke zaman listrik. Apa-apa listrik, mati listrik udah urusan. Orangnya lagi cukur juga kagol. Iya. Bensin nggak bisa dialirkan. Saya lebaran kemarin kan sempat terjebak tuh. Mati listrik. Pom bensinnya seluruh di jalan tuh mati listrik. Saya kira mati listrik itu paling nggak bisa ngalirin BBM doang. Nggak taunya WC-nya juga numpuk. Waduh. Airnya nggak bisa keluar. Jadi kalau mati listrik itu parah sekali itu. Ya. Jadi karena kita sudah sekarang ini ketergantung pada listrik. Nah sekarang beberapa hal ini. Pertama, bagaimana pandangan Quran terhadap 3 ini, tentang Tuhan, alam, dan manusia. Tentang Tuhan, Al-Quran menyatakan Tuhan itu adalah wujud. Yang kedua, Esa, yaitu Allah bukan satu dari yang 3,
bukan satu dari yang dua, dan tidak beranak. Itulah yang menginspirasi orang tua kita menciptakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kenapa ada Maha sebelum Esa? Apa nggak cukup dengan ketuhanan yang Esa? Kenapa harus Maha? Ya kan? Namanya Esa kan sudah nggak ada tingkatan lagi di atasnya. Kenapa dikasih Maha? Karena ada yang salah tafsir. Memang satu, tapi itu ada tapinya. Jadi Maha itu satu tanpa tapi gitu. Maksudnya begitu, orang tua kita merumuskan itu. Siapa yang bisa menjaga? Ya kita. Karena itu yang mencipta kita. 9 dari penandatangan Piagam Jakarta, 8 ada orang Islam. Ya, hanya satu saja. Nah, kemarin-kemarin mau dirubah kan? Orang Islam teriak. Alhamdulillah nggak jadi. Ini selalu begitu, di manusia itu selalu begitu. Mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan, yang Maha Esanya dihilangin. Nah, kita bertahan. Ya. Jadi harus teriak. Indonesia ini akan berubah kalau teriak. Kalau nggak teriak nggak bisa. Tidak berserikat, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, Allah itu. Dia adalah Rob, pencipta, penata, pemelihara, penyempurna. Sehingga Rob itu susah ditafsirkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena Rob itu apa? Tuhan. Ilahi ya Tuhan, Robbi ya Tuhan. Maka ada yang lebih nyaman dengan Robbi ya Robbi. Robbi ya diterjemahkan dengan Robbi saja. Robbi itu maknanya seperti yang dalam surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Pertama, alladzi khalaqa, dialah yang telah mencipta. Qaddara apa? Alladzi khalaqa fasawwa, mencipta dan menyempurnakan. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi qaddara fahada, memberikan takdir dan memberikan hidayah. Walladzi akhrajal mar'a. Nah, ini semua masuk ke dalam kata Rob. Ya, jadi nggak bisa ditafsirkan dengan Tuhan, karena Tuhan dari Rob ini lahirlah tauhid rububiyah. Dari kata ilah lahir tafsiran tauhid uluhiyah. Rububiyah dan uluhiyah berbeda. Beliau adalah Khalik, Maha Pemilik dan Pemberi rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, serta Pengampun, Maha hidup dan berdiri sendiri, Maha kuasa, maha mengetahui, melihat dan mendengar, maha adil, maha kaya, maha terpuji. Singkatnya, Tuhan menurut ajaran Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Karena itu semua yang dibuat oleh manusia tidak sempurna. Selalu ya akan ada perbaikan demi perbaikan. Itu yang sikap dewasa ya. Sikap dewasa umat Islam adalah segala selain Allah itu tidak sempurna. Bagaimana pandangan Allah, pandangan Al-Quran tentang alam? Apabila kita mempelajari bagaimana pandangan Al-Quran terhadap alam, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, alam itu universum, ciptaan Tuhan. Di dalam Quran disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya al-alam, alamin, kullu syai'in, khalqun atau makhluk. Pada mulanya adalah sabda Allah kun. Ya, jadi Allah menyatakan dirinya pada ayat-ayat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, kalau Allah punya keinginan, Allah mengatakan kun, maka keinginan itu pun langsung terwujud. Ya, maka level-level manusia ini sangat berbeda dalam menciptakan keinginannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Semakin kuasa, semakin kaya, kehendaknya lebih cepat.
walaupun terbatas. Kita pengen punya rumah, daftar dulu, keterangan sana, keterangan sini dibutuhkan. Slip gaji tidak boleh melebihi angsuran. Ya, paling 3/4 atau 1/3. Dan itu dengan setia kita bayar berpuluh-puluh tahun, ada yang 20 tahun. Ya kan? Baru lunas. Udah lunas, rusak. Begitu lunas, rumahnya udah rusak. Nah, itulah kita. Ya, tergantung bagaimana kita menafsirkan hidup ini. Nah, ya, siapa yang menafsirkannya mudah akan jadi mudah, yang susah jadi susah. Tuh. Maka di tingkat tinggi yang paling gampang yang punya kuasa. Seperti Amerika sudah punya mau cepat. Apa yang dibenci dia, dibenci semua orang. Enak aja menafsirkan diri sendiri, ya, begitu kan? Nah, maka kita harus punya kekuatan. Kita harus punya kekuasaan, punya kekayaan. Dengan begitu hidup kita terhormat. Allah menciptakan alam semesta bil haq. Dunia ini yang Allah ciptakan adalah benar. Dengan sebenarnya, dengan nyata, dengan real, dengan sengaja, dengan konkret, bukan dengan main-main. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kelak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini baik, indah, tertib, teratur, tidak cacat. Yang cacat kita, yang cacat penafsiran kita. Allah memberikan aturan-aturan atau hukum-hukum yang harus ditaati oleh alam semesta. Nah, ini. Jadi walaupun kita punya kekuatan, kita punya kekayaan, kita tidak bisa mewujudkan semua kemauan. Ya, kemauan kita untuk abadi, nggak akan mati, nggak terkabul. Kemauan kita untuk tidak tua, tidak terkabul. Paling tidak tua dan kematian itu tidak bisa dikuasai manusia. Ya. Alam semesta ini tunduk, taat, patuh tanpa protes kepada aturan-aturan dan hukum alam Tuhan itu. Alam semesta ini sujud sembah kepada Allah dengan cara dan bahasanya masing-masing. Dalam salah satu ayat Allah menyatakan wa imin syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Alam semesta ini diperuntukkan Allah untuk umat manusia. Alam ini ada akhirnya. Semua selain Allah ada akhirnya. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang manusia? Manusia pertama kali diciptakan Tuhan dari tanah. Ya, pertama dari tanah. Penciptaan selanjutnya dari saripati tanah. Maksudnya apa saripati tanah? Bapak kita makan protein hewani dan nabati. Nah, itu kan lalu diproses dalam tubuh, kemudian menjadi sel mani yang membuahi telur dari ibu kita. Keluarlah kita. Ya, manusia itu diciptakan Tuhan dengan sebaik-baik struktur, baik rohani maupun jasmani. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ya, melebihi dan mengatasi makhluk Allah lainnya. Jadi manusia itu adalah makhluk terbaik ciptaan manusia, ciptaan Allah. Ya, manusia itu ciptaan terbaik buatan Allah. Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh, agar mereka diam di atas dunia ini dengan penuh ketentraman jiwa. Nah, kita yang masih punya jodoh itu harus bersyukur. Suatu saat kita harus berpisah. Entah dia duluan atau kita duluan. Nah, itulah awal dari kesengsaraan. Kalau sekarang masih ditemani enak, nggak kerasa. Kadang-kadang kita maki-maki, kita tendang, kita gebukin, ya kan? Nanti suatu saat berpisah kita kehilangan. Jadi walaupun sudah jelek, sudah tidak presisi, sudah tidak udah tetap aja udah kayaknya. Sebab walaupun dapat yang baru begitu lagi nanti menceng lagi, nggak bisa. Sudah tidak flat, sudah tidak, udah diam aja. Nanti yang tidak menceng, tidak flat itu nanti di surga.
Kebahagiaan sejati tidak akan diperoleh di dunia. Karena itu kata su'idu itu hanya sekali diungkap ke dalam Al-Quran. Fa'amal ladzina su'idu fafil jannati khalidun. Adapun orang-orang yang kekal hanyalah di surga. Sebab di sini tidak akan kekal, yaitu diem aja juga tua. Ya, nah itu. Jadi dulu imut, kalau udah tua amit-amit. Makanya dibatasi, umur itu dibatasi, sebab kalau orang sudah tua bawaannya marah. Semua itu, di atas 60 kayak kita itu, bawaannya marah. Karena apa? Sensitivitas sensornya sudah berkurang. Ngelihat orang manggut, dianggapnya nggak manggut. Ngomong keras, dianggapnya membentak. Ngomong pelan, nggak kedengaran. Iya kan? Angel. Memberikan jamuan pada orang tua, Pak. Dibikinin tempe katanya kekeringan, gosong ini. Kalau benyak katanya, nggak mateng. Aduh, serba salah nih. Karena dia punya dunianya sudah berbeda. Diajak ngobrol juga udah nggak mau. Karena orang tua tuh udah pikirannya zikir, istilahnya taat kepada Allah. Ya, kalau anak muda kan shopping, touring, apa itu? Ing belakang lah. Nah begitu kan? Nah, jadi ada masanya kita nggak bisa menghindar itu. Satu demi satu. Ya. Speaker masjid akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu demi satu. Contoh ini ada BBS 3 dengan BBS 2. BBS 2 rata-rata di atas 50 usianya. Kalau diundang BBS 2 aja, maka materinya yang amoh-amoh. Kalau BBS 3 masih setengah masih seger-seger. Nah, persoalannya kebanyakan orang KS itu kan perumahan KS. Mereka tuh jenderal-jenderalnya KS, manajer, direktur. Biasanya kan tinggal tuding begini. Ketika masuk masjid nggak mau dituding begini, nggak mau. Maunya ngatur. Terbiasa ngatur. Jadi ketika masuk masjid pengen pendekatan diri pada Allah, ngatur maunya, karena kebiasaan ngatur. Tapi beda di masjid sudah tidak punya anak buah. Nah itulah ya. Jadi menghadapi orang, jadi penampakannya itu perangat perengut. Karena udah tua. Jadi wajar perangat perengut. Jarang ada. Kita datang merengut aja. Nah, tapi kalau anak muda itu kan seger. Ya, inilah kondisinya. Status manusia diciptakan sudah ya. Status dan fungsi manusia di dunia ini adalah khalifah. Khalifah itu mengatur bumi, bertanggung jawab terhadap bumi. Kita bangsa Indonesia ini harus tahu kekayaan Indonesia seberapa. Jangan dipakai berlebihan. Mentang-mentang sekarang bisa dijual, dihabisi. Nah, nanti yang susah anak cucu kita. Ya harus kira-kira. Kalau kita mau nebang pohon harus ditanam lagi, yang bisa digantikan ya. Harus ditanam lagi. Begitu terus. Untuk melaksanakan segala yang diridhai Allah di atas bumi Allah ini, untuk mengkulturkan natur dan dalam waktu yang sama untuk mengislamkan kultur. Nah, itu. Supaya ini budaya kita ini Islam. Ya. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia dilengkapi dengan berbagai macam hidayah, petunjuk, mulai dari indera sampai wahyu. Kepada manusia dianugerahkan Tuhan beberapa kebebasan memiliki limit free will dengan konsekuensi tanggung jawab yang ditanggung secara individual pada hari akhirat, di mana segala indera dan alat badani lainnya dijadikan sebagai saksi, baik yang berbuat kebajikan maupun yang berbuat kejahatan. Sebagaimana kecilnya kelak akan ditampakkan. Maka menjadi pemimpin kalau dia tahu masa depan, semuanya pada nggak mau. Ya, nanti ada hadis yang mengatakan, kalaulah pemimpin itu jadikan bintang, rasanya ingin dihempaskan ke bumi. Si bintang ini. Sebab tanggung jawab yang akan dibebannya itu lebih besar di akhirat.
ya, akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada orang biasa. Ya, pemimpin itu ya, nah, jadi besar. Tapi bukan berarti kita surut menjadi pemimpin. Bukan. Kalau kita bisa, ya, kalau kita punya urat pemimpin, jadilah pemimpin. Kalau saya kan cuma ngomong. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita, menjaga kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita doakan anak-anak kita semoga diberi kemudahan, diberikan berkah, serta Allah berikan petunjuk, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.